Hello Technolovers, sangat menarik untuk membahas kekuatan militer Israel Amerika Serikat jika mereka berkolaborasi. Tidak hanya tentaranya akan berlipat ganda, tetapi juga akan dibantu oleh berbagai jenis senjata yang berkualitas. Apalagi saat ini ketegangan dengan Hamas semakin meningkat di Israel Tengah. Ini adalah lanjutan dari serangan Hamas yang dikenal sebagai Operasi Badai Al-Aqsa beberapa waktu lalu. Sekedar informasi nih, hubungan sejarah yang kuat antara Amerika Serikat dan Israel telah lama dikenal. Dalam hal konflik Israel-Hamas, Washington DC juga telah berjanji untuk membantu Tel Aviv. Mengingat kekuatan militer Amerika Serikat dan Israel, bagaimana jika mereka bersatu? Kita bahas dulu hubungan Amerika Serikat-Israel. Amerika Serikat adalah salah satu dari banyak negara yang mendukung Israel. Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat untuk membantu sekutu utamanya itu selama ini? Ketika Israel baru didirikan pada tahun 1948, Presiden Amerika Serikat Harry Truman adalah orang pertama di dunia yang mengakui negara itu. Selama kepemimpinan Presiden Joe Biden, tindakan yang sama dilakukan. Setelah perang Israel melawan Hamas Palestina yang dimulai pada Sabtu 7 Oktober 2023 dan menelan ribuan korban jiwa dari kedua belah pihak, sikap AS sekarang semakin kuat. Dalam beberapa hari ke depan kami akan tetap bersatu dan terkoordinasi. Bersama-sama sebagai sekutu dan sebagai teman Israel, memastikan Israel mampu mempertahankan diri dan menciptakan kondisi Timur Tengah yang damai dan terintegrasi. Bunyi laman resmi White House dalam pernyataan bersama antara AS, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer sebesar 3,8 miliar dolar atau setara 59 triliun 261 miliar rupiah kepada Israel pada tahun 2022. Dan mereka menjadi penerima utama dengan manfaat ekonomi sebesar 850 juta dolar. Atau setara 13 triliun 258 miliar 385 juta rupiah. Alasan AS dukung Israel. Amerika Serikat dan Israel memiliki hubungan baik sejak lama. Sejak berdirinya Israel, Washington telah memberikan dukungan militer, keuangan, dan diplomatik yang signifikan bagi pendudukan negara tersebut. Selain itu, mereka terus memberikan bantuan ke Israel senilai 3 miliar dolar atau setara 46 triliun 776 miliar rupiah setiap tahunnya. Setelah perang tahun 1967, bantuan meningkat. Setelah mengalahkan negara-negara Arab dan menjadi pemimpin di Palestina, Israel menunjukkan kekuatan di Timur Tengah. Menurut Stephen Younes dalam Why the US Support Israel, sebagian besar bantuan militer AS tidak terkait dengan upaya Israel untuk melawan terorisme. Namun seperti halnya dengan dukungan AS terhadap sekutu di belahan bumi lainnya, fokus kebijakan luar negeri AS adalah untuk meningkatkan kepentingan strategis, terutama di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya. Salah satu prestasi Israel yang dianggap mempertahankan kepentingan AS di wilayah tersebut adalah misalnya Israel berhasil melindungi Palestina, Yordania, dan Lebanon dari gerakan nasionalis radikal. Israel juga berhasil mengontrol Suriah yang sebelumnya menjadi sekutu Uni Soviet. Di seluruh wilayah Timur Tengah, Angkatan Udara Israel memiliki dominasi yang kuat. Perang yang sering terjadi di Israel telah menjadi medan perang bagi tentara Amerika dan seringkali menjadi medan pertempuran melawan senjata buatan Soviet. Israel juga secara terbuka membantu gerakan militer seperti Apartheid Afrika Selatan, Republik Islam Iran, Junta Militer Guatemala, dan Kontras Nicaragua. Dan berfungsi sebagai penyalur persenjataan ke rezim dan gerakan yang tidak populer di Amerika Serikat. Intelijen Israel juga membantu operasi rahasia dan pengumpulan intelijen AS. Israel memiliki ratusan persenjataan nuklir, memiliki rudal yang dapat sampai ke bekas Uni Soviet dan bekerja sama dengan industri militer Amerika Serikat untuk membuat jet tempur dan sistem pertahanan anti-rudal. Dalam interpretasi yang berbeda, alasan AS mendukung Israel dapat dibagi menjadi beberapa komponen, seperti faktor sejarah, kepentingan strategis, dan perasaan publik. Selanjutnya urusan pemilihan AS, faktor ekonomi, dan masalah diplomasi.
Laporan yang dikeluarkan oleh KPWB, Cooperation of Worldwide Broadcast, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mendukung Israel sejak berdirinya negara tersebut dan telah berpartisipasi dalam pertempuran sebagai penengah pasca Perang Dunia II. Mereka mengambil pendekatan yang sama dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia dari perspektif strategis. Dalam upaya kontra terorisme, Israel menjadi sekutu yang kuat. Pemilihan juga merupakan alasan lain yang mendorong dukungan AS. Survei Pew Research tahun 2022 menemukan bahwa hanya 22% warga AS yang tidak setuju dan 73% menilai Israel positif. Selain itu, komunitas Yahudi dan Evangelis sangat berpengaruh terhadap politik negara. Amerika Serikat juga dapat bertindak sebagai perantara antara Israel dan Palestina. Tujuan utamanya adalah mengontrol keadaan di Israel dan Gaza. Kekuatan militer Israel AS apabila bergabung. Dalam hal kekuatan dunia, Amerika Serikat jelas berada di puncak. Mengingat status AS sebagai negara adidaya, hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Pada tahun 2023, Global Firepower atau GFV bahkan menempatkan Amerika Serikat di urutan pertama pemeringkatan militer dunia. The Group of Ansam bahkan berhasil mengalahkan banyak pesaingnya, termasuk Rusia dengan skor indeks 0,0712. Sementara itu, Israel sendiri berada di posisi yang cukup baik. Dari 145 negara lain yang menerima pemeringkatan GFV, mereka berada di urutan ke-18 dengan skor indeks 0,2757. Jumlah tentara. Dalam hal jumlah tentara, Amerika Serikat memiliki 1,39 juta personel aktif dan 442.000 personel cadangan, sedangkan Israel memiliki 173.000 tentara aktif dan 465.000 tentara cadangan. Dengan demikian, total tentara aktif dan cadangan Amerika Serikat adalah 1,56 juta atau 907.000. Persenjataan. Di bagian persenjataan, kedua negara akan memiliki total 7.700 tank dan 359.845 kendaraan lapis baja dalam persenjataan Angkatan Darat mereka. Selain itu, ada ribuan artileri dan 2.000 proyektor roket seluler tambahan. Koalisi ini akan memiliki 11 kapal induk, 73 kapal selam, 92 kapal penghancur, 29 korvet, 55 kapal patroli, dan 8 kapal penebar ranjau saat menuju matra laut. Di sisi lain, ada 2.155 pesawat tempur, 875 pesawat serangan khusus, 977 pesawat angkut, ribuan pesawat latih, 5.710 helikopter, dan lebih dari 1.000 helikopter penyerang yang bekerja di bagian udara. Nuklir. Saat ini senjata nuklir hanya dimiliki oleh beberapa negara. Amerika Serikat adalah salah satu dari banyak nama. Tak tanggung-tanggung, Washington DC memiliki banyak hulu ledak nuklir. Mengutip laman Bulletin of the Atomic Scientist, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada awal tahun 2022, negara itu akan memiliki sekitar 3.708.000 hulu ledak nuklir. Sebagian besar hulu ledak nuklir tidak digunakan dan sebagian besar disimpan di tempat aman. Sekitar 1.744 di antaranya aktif, dengan 1.344 digunakan dalam rudal balistik, dan 300 lainnya disimpan di pangkalan pesawat pengebom strategis AS. Sementara itu, Israel tidak termasuk dalam kategori negara yang secara resmi dianggap memiliki nuklir. Meski demikian, Tel Aviv dilaporkan juga akan segera membangun senjata tersebut dalam beberapa tahun mendatang.